Saudara, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Warga kembali memblokir akses jalan masuk menuju Waduk Lambo. Literasi menjadi fondasi penting untuk pengembangan diri anak. Pesona pantai Watu Lajar di Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung. 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Rambunit Bani, pemirsa inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama dari Kabupaten Nagekeo. Akibat tidak ada kejelasan pembayaran ganti rugi atas tanah terdampak Waduk Lambo, warga kembali memblokir jalan masuk ke lokasi pembangunan. Mereka menuntut pemerintah segera membayar uang ganti rugi yang menjadi hak mereka. Proyek Strategis Nasional atau PSN pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo terus mengalami hambatan. Warga terdampak pembangunan Waduk Lambo kembali menutup akses masuk ke lokasi akibat belum dibayarkan uang ganti rugi atas tanah mereka yang terdampak pembangunan waduk. Dengan menggunakan bambu dan tulisan seruan kepada pemerintah untuk segera membayar, warga-warga memblokir jalan tersebut. Para pekerja yang hendak menuju lokasi waduk harus kembali ke base camp mereka masing-masing. Sylvester Mega dan Alfonsa Wea, warga terdampak, mengatakan aksi pemblokiran akses jalan masuk diakibatkan janji pemerintah untuk menyelesaikan persoalan hak warga terdampak hingga saat ini belum terbayarkan. Padahal dokumen kelengkapan telah dipenuhi oleh masyarakat. Mereka juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan ganti rugi yang menjadi hak mereka. Ya, sampai kami palang kena hak kami, lahan kami yang sudah diambil oleh negara untuk kepentingan umum, sampai hari ini belum terrealisasi kami punya hak, yaitu UGR, uang ganti rugi, belum kami dapat. Sampai dengan belum dicairkan, kami belum mendapatkan hak kami, banyak kami tetap masih palang terus sampai dengan kami mendapatkan hak kami. Mama palang kenapa? Karena belum dibayar. Belum dibayar ya? Mama minta pemerintah bagaimana? Segera bayar. Segera bayar ya? Ya, rumah pun mau tumbang. Oh. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya, jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste, personel Satgas Pamtas RI RDTL Yonif 742 Satya Wirayuda menggelar apel kolaboratif bersama person UPF Timor Leste. Apel kolaborasi ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel kedua negara dalam mengantisipasi ancaman sehingga kunjungan Paus ke Timor Leste dapat berjalan lancar dan aman. Beginilah suasana saat apel kolaborasi antara personel Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur, Yonif 742 Satya Wirayuda bersama personel UPF Timor Leste bertempat di PLBN Motain Minggu 1 September 2024. Apel kolaboratif ini merupakan tahapan dalam persiapan pengamanan jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste pada tanggal 9 hingga 11 September 2024. Apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personil antar kedua negara dalam rangka menciptakan koordinasi strategis dan sinergitas operasional antara personel TNI dengan personel UPF Timor Leste. Selain itu, lewat persiapan ini juga merupakan langkah proaktif kedua negara dalam memitigasi potensi ancaman yang bisa muncul sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kunjungan Paus ke Timor Leste merupakan kunjungan kenegaraan dan pastoral. Personel kedua negara berharap dapat menjamin keamanan dan keselamatan Paus, para petinggi negara, serta para peziarah yang hendak ikut dalam kegiatan kunjungan Paus. Apel kolaborasi ini kemudian ditutup dengan penandatanganan border agreement oleh
dan Satgas Yonif 742 SWY dan sektor UPF Timor Leste. Apel kolaborasi ini diikuti oleh 55 orang peserta apel, terdiri dari 20 orang personel Satgas Pamtas, dipimpin 15 orang Polri, 20 orang UPF Timor Leste. Objetivo formatura ne amihanaran apel kolaborasi bersama TNI, Polri, UPF, PNPL. Ini objetivo para depois kami uniformiza kami plano garante segurança para peregrino sira nebe usi NTT. Terima kasih, pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan apel kolaborasi antara TNI, Polri dengan rekan-rekan kita dari UPF Timor Leste, dan saat ini kita laksanakan dalam rangka persiapan pengamanan untuk kunjungan Bapak Paus Fransiskus dalam rangka pesiarah kita dari Indonesia yang akan menuju Timor Leste. Harapannya dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan ini kita bisa berkolaborasi, kita mendukung pelaksanaan kegiatan kenyamanan bagi para pesiarah dalam rangka melaksanakan misa di Timor Leste sehingga nanti bisa berjalan aman, lancar. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Harga beras di Kabupaten Nagekeo mulai merangkak naik. Di Pasar Danga misalnya, harga beras yang semula dijual Rp11.000 menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Naiknya harga beras diakibatkan stok beras di petani yang mulai menipis. Hampir sebulan terakhir ini harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Nagekeo mulai merangkak naik. Harga beras yang sebelumnya dipatok Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Harga tersebut berlaku hanya pada saat hari pasar sementara. Kalau bukan hari pasar, harga beras bisa mencapai Rp14.000 per kilogram. Menurut pengakuan para pedagang, naiknya harga beras diakibatkan berkurangnya stok beras di kalangan petani karena belum memasuki masa panen. Pedagang mengaku harga beras akan kembali turun 2 bulan mendatang. Hal ini dikarenakan sudah masuk masa panen. Sekarang ini nih 13, kalau beli digiling 11.500. Harga sudah naik kok sekarang? Harga sudah naik kembali nih 12 sekarang 13. Terbulan 11-12 lah. Itu baru dia bisa turun kembali. Kenapa sekarang harga beras naik? Tergantung dari petani lah. Ya, tergantung dari petani, kalau petani tahan harga ya boleh buat. Terpaksa kita beli saja. Sementara itu harga jagung pipil masih relatif stabil di pasaran, yakni dijual Rp8.000 per kilogram. Sedangkan harga jagung giling dijual Rp10.000 per kilogram. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya, sementara itu sebagai bagian dari upaya mensejahterakan petani di Kabupaten Kupang, pihak ketiga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kupang mengembangkan padi varietas Paktiwi 2. Pengembangan padi varietas Paktiwi 2 ini dikembangkan oleh pihak ketiga, yakni PT Agri Makmur Pertiwi bersama Roda Tani Kupang, bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kupang di Demplot seluas 2 hektar di Kelurahan Naibonat. Saat melakukan panen secara simbolis padi Paktiwi 2, penjabat Bupati Kupang Alexson Lumba mengapresiasi pihak ketiga yang telah berkontribusi dalam membangun Kabupaten Kupang melalui sektor pertanian, khususnya pengembangan padi varietas Paktiwi 2. Kolaborasi yang baik antar pemerintah dan swasta merupakan bagian dari upaya untuk mensejahterakan masyarakat atau petani. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas saat ini tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat, khususnya petani. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi bersama stakeholder untuk membangun Kabupaten Kupang. Alexson berharap kolaborasi tetap terjalin dengan terus berkomitmen memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Kupang melalui sektor pertanian. Selain itu, melalui kerjasama dapat memberikan motivasi bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan ketersediaan pangan, menjaga ketahanan pangan, serta meningkatkan ekonomi petani. Kita melakukan panen raya padi Paktiwi 2
ya di lokasi ini terkait dengan adanya varietas yang namanya Pak Tiwi 2. Jadi ini adalah langkah awal yang dimotori oleh Roda Tani dan seluruh teman-teman, ya. Dan kerja-kerja ini yang kita perlukan dari pemerintah perlu, sehingga ada kolaborasi ya antara pemerintah dan pihak swasta, ya. Untuk itu padi sawah varietas Pak Tiwi 2 merupakan bibit unggul yang hanya membutuhkan bibit sebanyak 15 kg untuk lahan seluas 1 hektar dan dapat menghasilkan 8 ton gabah kering. Karena padi varietas Pak Tiwi 2 membutuhkan sedikit air dan tahan akan hama wereng. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Saudara, suksesnya proses tahapan pendaftaran KPU Kabupaten Kupang tidak terlepas dari peran Polres Kupang dalam melakukan pengamanan sejak persiapan hingga setelah proses pendaftaran. Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata mengatakan selama proses pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kupang, Polres Kupang siagakan 128 personil di kantor KPU Kabupaten Kupang dan mengamankan jalannya tahap pendaftaran sejak tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Adapun 128 personil gabungan tersebut dibagi dalam 6 satuan tugas atau Satgas, yakni Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Penegakan Hukum atau Gakum, Satgas Keamanan Keselamatan Ketertiban dan Kelancaran atau Kamseltipkar, Satgas Humas, dan Satgas Bantuan Operasional. Pengamanan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat dan memastikan proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati berjalan dengan lancar. Polres Kupang berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pendaftaran, serta siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Berdasarkan pantauan, pengamanan Polres Kupang lebih diperketat pada pendaftaran hari terakhir karena 4 paslon mendaftar pada hari yang sama. Selain itu, terjadi pengerahan massa pendukung yang sangat banyak, sehingga personil Polres Kupang tidak saja disiagakan di KPU Kabupaten Kupang, tetapi mengawal paslon dan massa pendukung dari titik kumpul ke KPU Kabupaten Kupang hingga kembali ke tempat. Terutama pengamanan terhadap pendaftaran paslon terakhir yang mendaftar sejak pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah sampai dini hari. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. makosa yetu usituti katika majaribu, lakini utuokoe na yule muovu milele. Yuk, Angel mau ajak kalian untuk kenalan sama satu pegiat UMKM yang luar biasa. Ini masih sangat muda, tapi luar biasa udah jadi pembisnis nih. Wow, hai, selamat pagi. Motif di sini, misalnya punya Nona Febin, jaket namanya Flobamora ya? Flobamora. Flobamora, karena semua motif ada. Semua motifnya ada, Mas. Iya. Yang tidak ada di sini hanya motif kejahatan itu. Itu dijauhkan. Oleh la Komodo Sunset, Wame Labuan Bajo Sky, Beta My Cafe Paradise.
lela Komodo sunset. Wame Labuan Bajo sky. Beta me cafe paradise. Bapak Mama Basodara dong yang punya dan pakai aplikasi WhatsApp, ingat jangan sekali-sekali download file dengan format APK yang biasanya disamarkan dalam bentuk undangan nikah, pengecekan resi paket, informasi perbankan, dan lain-lain. Itu adalah modus penipuan online baru yang dapat mencuri data pribadi Bapak Mama Basodara dong. Lebih parah lai, data tersebut dapat digunakan untuk menguras kartu saldo m-banking atau saldo e-wallet. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, langsung hapus dan blokir nomor tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang pedagang ikan hilang terseret arus di Pantai YGT, Kabupaten Sika, Minggu 1 September 2024. Korban yang merupakan warga desa Ipir, Kecamatan Bola itu terseret arus saat mandi bersama teman-temannya di Pantai YGT. Kepala SAR Maumere Supriyanto Ridwan mengatakan kejadian itu berawal korban sedang mandi bersama dua rekannya di pantai. Tiba-tiba ombak tinggi dan arus menyeret korban ke tengah laut dan tidak mampu menyelamatkan diri. Mendapat laporan warga, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan hingga saat ini korban belum berhasil ditemukan. Sementara tim SAR gabungan yang terdiri dari Rescuer SAR Maumere, Lanal Maumere, Pol Airut, serta masyarakat terus berupaya untuk melakukan pencarian. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Indonesian Corruption Watch atau ICW menggandeng Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman menggelar workshop kampanye anti korupsi bagi komunitas masyarakat adat di Likong GT Kabupaten Sika. Selain mengkampanyekan anti korupsi, ICW juga membuat pelatihan jurnalis bagi komunitas masyarakat adat Runut. Aktivis Aman Kanis Soge mengatakan diskusi yang digelar bersama Indonesian Corruption Watch atau ICW bertujuan mengedukasi masyarakat adat khususnya penerbitan SK BPN NTT nomor 1 tentang pemberian hak guna usaha kepada PT Kristus Raja Maumere. Diketahui masyarakat adat Tanah Puan suku Soge Natar Mage dan Tanah Puan Goban Runut bersama Aman Flores terus melakukan protes atas terbitnya SK BPN NTT terkait HGU. Beberapa waktu lalu masyarakat melakukan aksi demo ke Polres Sika dan kantor pertahanan Sika. Koordinator ICW Aulia mengatakan kehadiran ICW untuk mendengar keluhan masyarakat adat yang selama ini memperjuangkan haknya. Indonesian Corruption Watch siap berpartisipasi bersama masyarakat adat untuk melawan ketidakadilan yang didapat komunitas masyarakat adat. Dari permasalahan ketidakadilan juga karena mereka yang kita percaya untuk ada mewakili kita justru malah merusak dan mengkorupsi kepercayaan kita. Maka dari itu kami di sini kawan-kawan ICW dan Lisplang juga yang berkolaborasi bersama berharap kami dapat berpartisipasi bersama mama-mama, papa-papa, dan kawan-kawan dalam melawan apapun ketidakadilan yang terjadi di sini, utamanya yang berdampak pada ketidaksejahteraan rakyat, utamanya yang berdampak langsung pada masyarakat. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Ya pemirsa, pendidikan literasi sejak dini mengajarkan anak-anak untuk mempertanyakan apa yang mereka baca, memeriksa kebenaran informasi dan menyusun argumentasi yang kuat.
Dengan literasi yang kuat dapat membantu anak menjadi pembaca yang cerdas dan pemikir yang kritis. Pendidikan adalah kunci menuju masa depan yang cemerlang. Namun dalam era di mana informasi melimpah ruah dan teknologi terus berkembang pesat, penting bagi kita untuk memperluas definisi pendidikan. Salah satu aspek yang semakin penting adalah literasi. Literasi tidak hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga tentang kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dengan bijak. Pegiat literasi yang juga akademisi Undana, Paulina Yovita Kosat mengatakan, pengembangan literasi bagi anak-anak menjadi hal yang harus diperhatikan oleh para orang tua untuk optimalisasi pengembangan kecerdasan dan kompetensi anak seperti kemampuan berpikir kritis dan analitis. Orang tua dapat mengembangkan banyak aktivitas terkait kemampuan membaca, menulis, dan mengungkapkan perasaannya di rumah atau berkolaborasi dengan sekolah jenjang anak usia dini melalui pendidikan anak usia dini. Pengembangan kemampuan literasi anak menjadi fondasi untuk optimalisasi kemampuan menerima, mengelola, dan menyikapi informasi dalam kesehariannya. Kerjasama antara pihak sekolah dengan juga orang tua itu sangat menunjang atau membangun daya tangkap atau literasi anak sejak dini, sehingga memang perlu kolaborasi yang tepat antara orang tua, kemudian guru di sekolah dan juga pemerintah, begitu. Di era digital saat ini, akses informasi jauh lebih mudah diperoleh dari sebelumnya. Namun untuk benar-benar bermanfaat, informasi ini menurut Paulina Yovita Kosat, individunya perlu memiliki keterampilan literasi yang kuat. Pendidikan literasi sejak dini membantu anak-anak memahami bagaimana cara mencari informasi, mengevaluasi kendalanya, dan menggunakan secara efektif. Hal ini penting untuk membantu mereka menjadi pembelajar yang mandiri. Tim Liputan TVRI NTT. Saudara, banyak cara untuk menjadikan pembelajaran matematika menjadi sesuatu yang menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Salah satunya dengan menggunakan metode penggunaan kartu permainan matematika atau kit numerasi agar siswa bisa bermain sambil belajar bersama guru secara aktif dan menjadikan pembelajaran matematika lebih menarik dan menyenangkan. Workshop pelatihan penggunaan kartu permainan matematika bagi para guru baik SD maupun SMP dan SMA di Aula Seminari Mataloko terungkap jika pembelajaran matematika bisa dijalani oleh siswa dengan cara yang menyenangkan bersama guru melalui kartu permainan matematika yang unik dan menarik untuk dimainkan sembari mengerjakan soal dengan benar. Inventor paten aritmatika di Vergen, Dr. Herman Syarif, menjelaskan bahwa permainan kartu matematika atau kit numerasi sangat mudah dimainkan oleh siswa bersama guru, tetapi memiliki keunggulan dalam kecepatan dan kemudahan bagi siswa untuk menyelesaikan soal tanpa tekanan sehingga lebih mudah memahami soal dengan baik untuk dikerjakan. Jadi selama ini alat-alat peraga yang ada di sekolah yang berhubungan dengan matematika itu sangat terbatas, ya. Sementara kit numerasi yang sudah ada hilirisasinya dari Kemdikbud ini mencakup materi yang sangat luas, jadi bisa digunakan untuk kelas 1 SD sampai kelas 6. Itu juga SMP bisa digunakan dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, jadi alat ini sudah diuji coba sebagai hasil penelitian dan dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas berpikir anak dan memperkuat penguasaan anak tentang konsep-konsep matematika. Ketua Panitia Kegiatan Pater Antonius Waget SVD sangat menganjurkan untuk digunakan kartu permainan matematika untuk dikembangkan di sekolah agar pembelajaran matematika lebih menyenangkan bagi siswa sehingga bisa menarik minat siswa akan matematika semakin tinggi dan menjadi mata pelajaran favorit di sekolah karena mudah dipelajari dengan menggunakan kartu permainan matematika. Target yang mau dicapai dalam pelatihan ini adalah bahwa kit numerasi ini secepatnya diperkenalkan ke setiap sekolah. Makanya hari ini kita mengumpulkan 5 kecamatan dulu. Karena kapasitas kita tidak mengizinkan, maka 5 kecamatan sudah bisa. Dan sesudah kembali dari sini, para guru bisa mengimplementasikan latihan-latihan yang mereka dapat hari ini, bahwa mengajar matematika dengan cara yang sangat menyenangkan. Dan ini cocok sekali dengan dunianya anak-anak, yaitu dunia bermain.
Kit numerasi sangat penting diterapkan di sekolah agar kecepatan dan ketepatan berpikir siswa untuk menyelesaikan soal matematika dapat dilakukan dengan benar dan tepat tanpa harus merasa tertekan karena pembelajaran dilakukan dengan pola permainan yang menyenangkan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, 6 orang imam Ordo Karmel Taberkasut merayakan pesta 25 tahun menjadi imam dalam panggilan kesetiaan dan penuh tantangan untuk setia terhadap kehendak Allah Sang Pencipta demi melayani umat manusia dengan cinta tanpa memandang suku, agama maupun budaya, agar karya keselamatan Kristus menjadi nilai universal demi keagungan nilai kemanusiaan yang harus dijaga dan dirawat dalam ketaatan dan doa. Perayaan Ekaristi Kudus untuk mensyukuri 25 tahun imamat 6 Imam Karmel tak berkasut di Kapela Biara OCD Bogenga merupakan berkat indah bagi umat Katolik dan keluarga para imam yang merayakan pesta perak dalam kesetiaan panggilan hidup membiara dengan menjadi seorang imam untuk melayani umat dan hadir sebagai presentasi kebaikan Allah bagi manusia. Dalam perayaan Ekaristi Kudus juga dilakukan pembaharuan kaul bagi ke-6 Imam OCD sebagai bentuk komitmen diri untuk setia terhadap panggilan hidup sebagai imam Katolik yang baik serta bersedia menjalankan regulasi Ordo Karmel dengan ketaatan penuh dan hidup dalam doa serta persaudaraan yang kuat untuk melayani dengan hati sepanjang hidup tanpa pamrih. Dewan Pimpinan Umum OCD Sedunia Pater Christianus Surinono menjelaskan tantangan terberat yang dialaminya sebagai seorang imam Katolik selama 25 tahun adalah soal ketaatan karena harus melakukan penyangkalan diri secara penuh demi melayani kehendak Allah untuk mencintai dan melayani sesama dalam doa dan meditasi. Tantangan paling sulit itu biasanya itu taat ya. Ketaatan itu karena kita harus memberikan keinginan kita, kehendak kita kepada orang lain. Itu yang paling sulit sebenarnya. Karena ketika kita taat, semua yang lain itu biasanya ringan. Sehingga ketaatan itu seperti saya katakan itu dia membebaskan. Jadi membebaskan dari segala kesulitan itu adalah ketaatan. Itu. Jadi yang paling sulit itu ketaatan. Selepas perayaan Ekaristi Kudus dilanjutkan dengan makan bersama sekaligus memotong tumpeng dan kue ulang tahun bagi ke-6 imam OCD yang merayakan pesta perak dalam pelayanan dan pengabdian sebagai imam Katolik yang baik dan terus berkarya sampai kapanpun dengan cinta kasih. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Nah, saudara, kita akan berbicara sekali lagi berkaitan dengan sosialisasi ini juga merupakan momen sosialisasi untuk mencegah potensi penyimpangan dalam penerimaan peserta didik baru pada tahun 2024. Kembali kepada amanah Undang-Undang Dasar, yang mana harapannya peraturan yang ada itu akan mewujudkan cita-cita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Yang paling penting karena di dalam dinasti Kerajaan Amonuban, khususnya dinasti Nope, itu sistemnya dinasti, bukan dipilih. Jadi secara otomatis putra mahkota itu pada saat waktunya diangkat, dinobatkan oleh seluruh amaf di Amonuban.
Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo! Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai, seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak. Bapak Mama, Bapak Saudara semua pemirsa TVRI NTT yang Kristus kasihi, Salam. Sore ini saya ajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Ini telah kusadari jalan yang kulalui, semuanya hanya sementara. Tuhan, hingga akhirnya derita menimpa diriku. Firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Layakanlah kami, ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kejaksaan Agung RI merayakan hari ulang tahun yang ke-79 tahun pada tanggal 2 September. Peringatan ini ditandai dengan upacara dan syukuran sebagai penghargaan dan penghormatan perjalanan sejarah kejaksaan di masa revolusi kemerdekaan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia merayakan hari lahir yang ke-79 pada tanggal 2 September. Peringatan ini ditandai dengan upacara dan syukuran sebagai penghargaan dan penghormatan perjalanan sejarah kejaksaan di masa revolusi kemerdekaan. Tidak terkecuali kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam peringatan tahun 2024 ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Set Tadung Alo, menjadi inspektur upacara dalam kegiatan yang dipusatkan di lapangan upacara Kejati NTT. Dengan mengusung tema Hari Lahir Kejaksaan sebagai simbol terwujudnya kedaulatan penuntutan advokat jeneral yang merupakan cerminan komitmen kejaksaan dalam menjaga kedaulatan hukum dan peran sebagai advokat jeneral. Dalam amanat dari Jaksa Agung yang dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, peringatan Hari Lahir Kejaksaan baru pertama kali dilaksanakan pasca diberlakukannya Keputusan Jaksa Agung nomor 196 tahun 2023 tentang Hari Lahir Kejaksaan. Penentuan dan penetapan Hari Lahir Kejaksaan pada tanggal 2 September tidak ditentukan secara tiba-tiba,
Tetapi melalui hasil penelitian panjang dari para ahli sejarah yang bekerjasama dengan kejaksaan untuk menelusuri, menemukan, dan mengumpulkan arsip-arsip nasional yang tersebar di dalam maupun luar negeri, terutama Belanda. Selain menjadi pengingat akan sejarah panjang kejaksaan dalam menegakkan hukum dan keadilan Indonesia, Hari Lahir Kejaksaan juga memiliki beberapa urgensi, diantaranya menegaskan keberadaan kejaksaan sebagai lembaga yang berdiri sejak awal kemerdekaan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum, memperkuat solidaritas dan semangat kebersamaan di kalangan insan adiaksa, mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang terbaik. Selain itu, kewenangan atributif yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk berperan sebagai penuntut umum tertinggi namun juga pengacara negara. Meskipun dalam menjalankan tugas banyak menemui tekanan, hambatan maupun godaan, namun insan adiaksa harus teguh berpegang pada prinsip integritas, profesionalisme, dan kejujuran. Saat ini masyarakat juga menempatkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercayai publik. Kami memaknai dan juga sesuai dengan arahan pimpinan bahwa momentum hari lahir ini, sebagaimana masyarakat telah melihat bahwa institusi kejaksaan dalam 5 tahun terakhir ini mendapatkan kepercayaan tertinggi dari masyarakat sebagai lembaga penegak hukum yang terpercaya. Salah satu unsur yang dinilai oleh masyarakat adalah komitmen kami menghadirkan penegakan hukum lebih dekat dengan masyarakat. Agung Pras, Jindra Kevi, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, pemirsa. Berbagai atraksi tarian daerah dipentaskan anak-anak PAUD, TK, dan SD se-Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk mewarnai penutupan Festival Budaya dan Festival Tunas Bahasa Ibu. Festival Budaya sebagai ajang untuk mempromosikan dan melestarikan tradisi, seni, dan budaya, serta dapat menginspirasi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan kreatif dan positif. Penjabat Bupati Timur Tengah Selatan Seperius Edison Sipa menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan masyarakat yang terlibat dalam mensukseskan Festival Budaya dan Festival Tunas Bahasa Ibu. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 23 Agustus 2024 ini selain memberikan hiburan kepada masyarakat juga melestarikan budaya daerah TTS di tengah perkembangan budaya modern. Kegiatan ini melibatkan para peserta dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK, menyuguhkan sejumlah atraksi mulai dari lomba fashion show, tarian bonet, tarian maekat, tarian giring-giring, dan tarian telsain. Seperius Edison Sipa menegaskan para peserta tampil sangat baik dan menghibur masyarakat Timur Tengah Selatan. Tentu menjadi hal positif yang harus terus dikembangkan dalam rangka pelestarian budaya dan bahasa bagi anak-anak sebagai generasi muda Timur Tengah Selatan. Penjabat Bupati TTS mengaku bangga atas penampilan anak-anak yang sungguh luar biasa pada Festival Budaya tahun ini. Untuk itu, sebagai dukungan pemerintah daerah dalam mempertahankan tradisi dan budaya bagi generasi muda, maka Festival Budaya akan tetap sebagai agenda rutin setiap tahun. Nantinya pada hari ulang tahun Kota Soe tahun 2025 akan dihadirkan 5.000 orang untuk memeriahkan Festival Budaya. Selain itu, pihaknya telah bertekad untuk membangun museum untuk mengumpulkan, merawat, dan melestarikan warisan budaya, seni, dan ilmiah. Syukuri bahwa sampai sekarang ini kemerdekaan itu tetap kita pertahankan. Nah, khusus untuk kegiatan kita nanti kita tutup hari ini itu Festival Budaya dan Festival Tunas Bahasa Ibu. Ini berbagai kegiatan yang melakukan, terima kasih banyak. Saya terima kasih. Penutupan Festival Budaya dan Tunas Bahasa Ibu dimeriahkan dengan berbagai atraksi tarian budaya dari anak-anak PAUD TK SD serta penyerahan hadiah juara lomba fashion show, tarian maekat, tarian giring-giring, tarian bonet oleh PJ Bupati. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara.
Objek wisata alam Pantai Watulajar menjadi destinasi pilihan masyarakat ketika hari libur. Kendati destinasi wisata ini banyak diminati pengunjung, namun infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju lokasi wisata kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga sangat mengganggu wisatawan ketika hendak berkunjung ke pantai ini. Berwisata menjadi pilihan utama bagi keluarga setiap pekannya untuk berlibur. Di Kabupaten Ngada terdapat beragam destinasi wisata yang menyajikan keindahan alam, sungai dan pantai. Salah satunya adalah wisata alam Pantai Watulajar yang terletak di Desa Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung. Pantai Watulajar menjadi tujuan wisata yang populer bahkan favorit karena keindahan pasir dan beningnya air laut yang disuguhkan. Selain pasirnya yang lembut dan bersih, juga air lautnya yang tampak jernih dan berwarna biru kehijauan. Suara angin dan ombak yang menyapu seolah membuat daerah itu terasa tenang dan sejuk. Dengan gemuruhnya suasana kota bisa membuat objek wisata ini menjadi pilihan yang tepat ketika sedang liburan. Pantai ini memiliki garis pantai sejauh mata memandang. Pengunjung juga bisa menyaksikan deretan pepohonan hijau dan rimbun sehingga memanjakan mata setiap pengunjung. Dilengkapi dengan gazebo kayu untuk sejenak berteduh dari sinar matahari bersama keluarga maupun sahabat. Wisatawan juga dapat menikmati makanan yang disajikan dengan beragam kuliner seperti kelapa muda dan kuliner lokal lainnya. Untuk menjangkau pantai yang satu ini diperlukan waktu 15 hingga 20 menit dari kota Kecamatan Riung. Karena keindahan pantai yang menawan dan mempesona membuat objek wisata alam ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara keluarga maupun kantoran. Pantai Watulajar menyajikan juga pemandangan barisan pulau kecil yang merupakan bagian dari keindahan 17 Pulau Riung yang mempesona. Apalagi saat matahari terbit maupun terbenam akan semakin menarik untuk dinikmati sambil menghabiskan waktu santai bersama keluarga dalam balutan warna jingga matahari yang terbenam. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ada yang unik saat membeli dan menikmati kuliner maupun souvenir di Pasar Bambu Ture Togo, Mataloko dalam Festival Wolo Bobo. Para pengunjung yang akan berbelanja diwajibkan menggunakan uang dari bambu yang sudah diberikan cap resmi sebagai pengganti uang. Di tengah kemeriahan Festival Wolo Bobo yang ketiga, Kampus Bambu Ture Togo menyajikan pasar bambu. Seperti pasar kebanyakan, transaksi jual beli berlangsung aktif di sini. Pembeli sibuk menawar serta penjual yang tanpa lelah menawarkan dagangannya untuk dibeli oleh para pengunjung. Pasar yang dimulai sekitar pukul 8 WITA itu dipadati pengunjung. Mereka berburu berbagai jenis kuliner khas Ngada hingga souvenir turunan bambu yang disajikan dalam pasar ini. Tak hanya itu, ekspresi para pengunjung pun menghiasi dan mewarnai pasar ini. Ramai ialah satu kata yang cocok untuk mencerminkan pasar bambu yang digelar oleh komunitas bambu. Uniknya, pengunjung diwajibkan untuk menukar uang dengan koin bambu. Per koin nilainya Rp2.000. Koin inilah yang digunakan untuk membeli aneka kuliner atau barang lainnya yang dijual di Pasar Bambu yang berada di Ture Togo, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
Para belanja dengan menggunakan uang dari bambu tentu saja menjadi sensasi tersendiri bagi para pengunjung, termaksud turis mancanegara yang terlihat sangat menikmati suasana penuh kekeluargaan serta mampu menciptakan pengalaman menarik yang sulit dilupakan bagi pengunjung Festival Wolobobo di Pasar Bambu yang merindukan suasana indah dan teduh bersama keluarga maupun sahabat. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Rambu Nitbani. Dan saya Revaldi Suaib mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Oke, thank you.